Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 31 ayat 1 sampai 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara responsorial. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Atas kasih-Mu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari remaja.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Nama warta jemaat Minggu 10 Juli 2022. Yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 4 setelah Trinitatis dengan topik memberitakan dan melakukan firman Tuhan. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Ulaun Hatopan HKBP. 3. Pendidikan bahasa Batak. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 pukul 11 WIB bertempat di GSG akan diadakan pendidikan bahasa Batak. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan yang mau mengikuti pendidikan bahasa Batak untuk dapat menghadirinya. 4. Pertanggungan sektor. Pada hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 4 di keluarga Situa Z Kamar Boru Syarifar bertempat di Gedung Serbaguna. 5. Basar Naposo. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan dalam rangka Parheon Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 dan Minggu 17 Juli 2022 Panitia Parheon Naposo Bulung akan mengadakan basar. 6. Penelaran Alkitab. Pada hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Naposo Bulung bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 7. Pelajar CD tahun 2022-2023. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2022-2023. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun ajaran 2022-2023 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir dan diserahkan kepada Situa sektor masing-masing. Ke-8. Pesta Gotilon 2022. Setiap tahun gereja kita mengadakan Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun rangkaian kegiatan dalam pencarian dana antara lain penjualan kaos Gotilon 20 per sektor, penjualan payung 20 per sektor, basar sektor dan katedral sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, celengan keluarga Silua sektor. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat mendukung kegiatan Pesta Gotilon tersebut. 9. Kebaktian Padang Persekutuan Perempuan Distrik 8. Pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 8 WIB bertempat di Kebun Wisata Pasir Mukti Bogor akan dilaksanakan kebaktian Padang Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti 10 utusan perempuan HKBP Mampang Perapatan. 10. Perlombaan pembinaan anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 9 WIB bertempat di HKBP Ancol Podomoro akan dilaksanakan lomba anak sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Adapun kegiatan lomba yang diikuti anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan antara lain lomba tortor kreasi, lomba vokal grup. 11. Jemaat yang sakit mohon dukungan doa dan untuk kesembuhan Nyonya Napi Tupulu Laura Monika Kartika Manurung sektor 5 dirawat rumah sakit Mayapada kamar 6116. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dari Mazmur 37 ayat 5. Pesan atau surat pusat HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat pimpinan HKBP tentang laporan bulan Juni penggalangan dana pensiun HKBP. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16.
keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Huria Kristen Batak Protestan AKBP tahun nomor 828 C04/7/2022, hal laporan bulan Juni dana pensiun AKBP, lampiran rincian pemasukan dari distrik ke kantor pusat AKBP. Kepada yang terhormat seluruh warga dan majelis gereja AKBP, pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, akal itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Menyusul surat kami pada tanggal 30 Juni 2022 nomor 636/04/5/2022 tentang laporan bulan Juni dana pensiun AKBP untuk menyelesaikan hutang AKBP ke dana pensiun AKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan bentuk lain, amplop persembahan syukur, malam dana, serta melalui gerakan 5.000 per perempuan AKBP untuk sekali saja. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang dana yang telah terkumpul hingga hari ini. Rekening dana pensiun AKBP adalah sebesar Rp5.608.999.566. Dana tersebut terkumpul pada 4 rekening yang sudah ada: BNI, BRI, Mandiri, KRIS. Di samping itu, dana yang telah terkumpul hingga 30 Mei di rekening pemerhati kasih AKBP adalah sebesar Rp1.247.345.318, sehingga dengan demikian total dana yang masuk menjadi Rp6.856.344.804 miliar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan segala pengharapan, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membantu dana pensiun hingga saat ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total utang yang harus ditutupi ada sejumlah Rp144.795.429, dan yang telah kita salurkan adalah sebesar Rp108,33 miliar, serta akan disalurkan sebesar Rp6,88 miliar, 79,5%. Oleh sebab itu kita masih harus mengumpulkan sebesar Rp29.600.126.645, kurang lebih 20,5%. Kiranya Tuhan mengaruniai kita dengan berkat-berkat-Nya sehingga kita dapat dipakainya menjadi alatnya untuk menyelesaikan hutang AKBP ke dana pensiunnya selambat-lambatnya akhir Agustus 2022 yang akan datang, saat kita dapat resmi pindah dari program pensiun manfaat pasti ke program pensiun iuran pasti yang dilakukan dana pensiun lembaga keuangan. Demikian pemberitahuan dan ucapan terima kasih serta permohonan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Teriring salam dan doa AKBP Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih membimbing kami pada minggu pagi ini ya Tuhan, beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, baik yang berada di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk segala pengajaran-Mu, firman-Mu yang selalu dibawakan pada setiap hari Minggu ya Tuhan, hingga kami pada saat ini telah sampai ke minggu keempat setelah Trinitatis. Ya Tuhan, kami membawakan dalam doa segala program diakoni ya Tuhan, yaitu pelajaran bahasa Batak ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami ya Tuhan. Tuhan juga memberkati rencana kebaktian sektor di sektor 4 di Rumah Amang Situa Marbun ya Tuhan. Kiranya Engkau mengarahkan seluruh jemaat sektor 4 untuk dapat menghadiri dan mengikuti acara pertanggungan sektor itu ya Tuhan.
Tuhan juga menyertai basar yang akan diadakan oleh Napo Sebulung kami ya Tuhan, yang akan dilakukan pada Minggu 10 Juli dan Minggu 17 Juli dalam rangka Pesta Parheyon Napo Sebulung. Tuhan juga memberkati PA Ina Hana dan juga PHD Napo Sebulung. Tuhan menyertai peserta-peserta PA tersebut dan juga yang belum hadir ya Tuhan di masa-masa yang lalu, agar dapat bersama-sama mengikuti PA Napo Sebulung dan PH Ina Hana. Tuhan terima kasih untuk rencana pelajaran CD tahun ajaran 2022-2023 yang akan segera dilaksanakan. Kiranya Tuhan membimbing para orang tua agar mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti pelajaran CD tersebut ya Tuhan. Tuhan menyertai kami hingga pada acara puncak Pesta Gotilon 2 Oktober 2022 ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua keluarga agar dapat memberikan perpuluhannya, ucapan syukurnya dan lain-lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk rencana kebaktian Padang Persekutuan Perempuan Distrik 8 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati panitia, juga memberkati acara tersebut ya Tuhan. Tuhan kami bawakan di dalam doa ya Tuhan Inang Napitupulu, Laura Monika Kartika Manurung dari sektor 5 ya Tuhan, yang sedang berada dirawat di Maya pada kamar 6116 ya Tuhan. Tuhan dia mengalami infeksi lambung ya Tuhan. Tuhan ya Kau aja yang memberkati para dokter, perawat, obat-obatan yang dimakannya ya Tuhan. Kiranya cepat memberikan kesembuhan dan dapat kembali ke rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bimbingan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami dari segala macam penyakit. Jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 287. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya.
Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita di minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ulangan pasalnya yang ke-30 dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Sebab perintah ini yang kusampaikan padamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kalimat terakhir saya katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bijak mengatakan, pilihanmu saat ini menentukan engkau siapa yang laku. Pilihanmu saat ini menentukan siapa kita.
Pilihan ini menentukan langkah kita untuk bagaimana selanjutnya. Ketika kita melangkah memilih yang baik, maka baik pula yang akan kita peroleh. Sebaliknya ketika kita memilih pilihan atau langkah yang tidak baik, maka upah yang kita terima adalah kekecewaan. Tidak pernah kita memilih yang baik, maka kita tidak menerima yang baik. Karena itu melalui nats ini dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa firman Tuhan ini adalah bagian dari pesan atau nasihat terakhir yang disampaikan Musa kepada Yosua dan bangsa Israel. Mengapa dia katakan pesan terakhir? Karena dia akan mati. Ketika Tuhan mengatakan, Musa, tugasmu sampai di sini ya. Lihatlah, itulah tujuannya. Tanah Kanaan yang harus kita jumpai. Tetapi engkau cukup sampai di sini. Lalu melalui Musa, tugas kepemimpinan diestafetkan kepada Yosua. Dan sebelum Musa meninggal, dia memberikan pesan atau nasihat terakhir kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan inti dari pesan itu adalah Musa menasehati agar hidup sesuai dengan hukum dan kehendak Tuhan. Hai Yosua, hai bangsa Israel, aku memberitahukan kepadamu, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jikalau mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jikalau mereka hidup sesuai dengan hukum Tuhan, maka yang diperoleh adalah sukacita dan damai sejahtera. Mereka akan menerima kehidupan, mereka akan menerima sukacita. Sama halnya ketika orang tua menasehati anaknya, dan jikalau anak itu mendengarkan, nanti kalau kau naik mobil atau naik motor, lampu merah jangan diterobos. Lampu merah artinya berhenti. Lampu merah artinya stop. Jikalau engkau menerobosnya, maka bisa terjadi kecelakaan. Dan pada saat dia mengikuti itu, maka itu bisa tidak terjadi. Tetapi pada saat lampu merah dia terobos, kendaraan lain datang dari berbagai penjuru, akan terjadi kecelakaan. Demikian yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Jika mereka mau hidup sesuai dengan hukum dan kehendak Tuhan, pasti mereka menerima kehidupan dan sukacita. Dan sebaliknya, tetapi jika mereka tidak peduli dengan hukum dan kehendak Tuhan, pasti hukuman Tuhan akan menimpa kehidupan mereka dan mereka akan menderita dan kematian. Dan nasihat ini selalu kita dengar. Dan pesan ini pun sangat penting dan sangat berarti dan berguna dalam kehidupanku, kehidupan jemaat, kehidupan saudara-saudari, bapak ibu yang ada di tempat di gereja ini, dan jemaat yang nonton secara live streaming. Pesan ini sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Agar kehidupan kita tetap berpedoman kepada hukum dan kehendak Tuhan. Agar kehidupan kita tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, mengapa aku harus mengikuti kehendak Tuhan? Mengapa aku harus mengikuti hukum Tuhan? Apa yang menjadi dasar aku harus mengikuti kehendak Tuhan? Satu hal yang pasti adalah aku mengikuti Dia karena Dia telah terlebih dahulu mengasihiku.
Karena Dia telah terlebih dahulu menyelamatkanku. Karena Dia telah terlebih dahulu membebaskanku dari gelimangan dosa melalui kematiannya. Karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Allah melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima penebusan dan telah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, salahkah kita? Pantaskah kita menolak ajarannya? Dia telah banyak berbuat baik kepada kita, namun aku tidak membalaskan perbuatan baiknya kepadaku. Dia telah menyelamatkanku dengan memberikan kesehatan, nafas kehidupan, umur yang panjang. Dia telah memberkati setiap kehidupanku melalui pekerjaanku, keluargaku, pendidikanku. Bukankah sepantasnya aku mengucap syukur? Bukankah sepantasnya aku harus memberitakan akan kebesaran dan kebenaran firman-Nya? Itulah yang menjadi tema kita, topik minggu kita saat ini. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam rangka memberitakan dan melakukan firman Tuhan? Ada beberapa hal yang mau dinyatakan melalui nats ini. Bagaimana kita dan apa yang harus kita perhatikan untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Menyampaikan sangat mudah, teori sangat gampang, namun prakteklah yang selalu menjatuhkan kita ke dalam dosa. Molo hatai tebodo dohonon. Kalau menyampaikan gampang, kamu anak-anak harus turuti perintah orang tua. Kamu anak-anak ketika di gereja jangan ngobrol-ngobrol tetapi dengarkan firman Tuhan. Kamu anak-anak ketika di gereja konsenlah tetapi jangan sibuk dengan handphonemu. Kamu orang tua jangan hanya menasehati anakmu untuk beribadah tetapi juga harus beribadah. Teori sangat mudah, tetapi prakteknya lah yang sering menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ya, aku mendengarkan firman Tuhan. Iya mak, aku akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sampai di gereja sibuk dengan handphone, sibuk berbicara ngobrol sana sini, sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Iya, saya mengantarkan anak saya sekolah minggu. Iya, papa juga sama mama juga ke gereja ya. Ya bisa minggu depan dan minggu depan dan minggu depannya lagi. Inilah yang mau dikatakan dalam rangka memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Maka dari firman Tuhan hari ini ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari ayatnya yang ke-11a dikatakan demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melihat teks ini, Musa menuntut adanya kemauan bangsa atau pribadi manusia untuk menerima dan melakukan perintah Allah atau hukum Tuhan agar dapat sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini juga yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Adanya kemauan di dalam pribadi, jiwa dan hidup kita dan kerelaan mau membagi dan meluangkan waktu untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Sehingga dengan membaca dan mendengar tentu sekali ada nasihat atau poda.
atau bimbingan untuk kita ketahui apa sih, bagaimana sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam hidupku, yang Tuhan harapkan di dalam hidupku. Kalau kita saja tidak pernah membaca firman Tuhan, dan kalau kita saja masa bodoh dengan firman Tuhan, bagaimana mungkin firman Tuhan bisa membimbing dan menuntun kehidupan kita di dalam menjalani hari-hari kita? Pada saat datang pergumulan, siapa yang kita cari? Jikalau dia jauh dari bimbingan Tuhan, dia tidak akan pernah mencari Tuhan. Jikalau dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka akan sulit dia memperoleh bagaimana jalan keluar, mengetahui apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yang utama adalah berikan dan biarkan hatimu. Berikan dan biarkan hatimu adanya kemauan dan rela berbagi dan meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan melalui Musa, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya menyampaikan firman, demikian juga dengan umat atau jemaat rela memberikan waktu dan mendengarkan firman. Sehingga dengan demikian pemberitaan firman dan melakukan firman Tuhan pun akan dapat kita peroleh. Dan yang kedua yang ingin Tuhan katakan dalam rangka memberitakan dan melakukan firman Tuhan, jangan pernah memberikan alasan. Jangan pernah dan banyak alasan. Jauhkan sikap mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Karena manusia ini penuh dengan banyak dan segudang alasan. Yuk ke gereja, bentar. Yuk ke gereja minggu depan. Yuk PA, oke. Alai dang ro. Yuk SMS, ya. Yuk jalan-jalan, come on. Tapi giliran PA, seperempat. Itulah yang sering dikatakan anak muda saat ini, healing. Mau mencari sesuatu yang di luar dari kebiasaannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberitahukan jauhkan sifat untuk mencari alasan dalam mewartakan dan memberitakan firman Tuhan. Karena demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu banyak dan segudang alasan yang mereka lakukan untuk mewartakan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, inilah alasan mereka. Siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Firman itu tidak jauh dari kita, tetapi yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Karena itu perlu kita sadari, alasan yang menyatakan kita dan membuat yang kita buat itu menunjukkan ketidakmauan kita di dalam mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah alasan untuk kita untuk melanggar akan hukum dan perintah Tuhan. Karena itu jangan pernah coba-coba untuk memberikan segudang alasan untuk membaca dan mewartakan firman Tuhan. Selagi napas ini berhembus, lakukanlah. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, lakukanlah. Karena hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk memperoleh sukacita, kita harus mau berkorban, melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan menerima berbagai-bagai berkat di dalam kehidupan kita.
Namun sebaliknya, jikalau kita melanggar hukum Tuhan dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, jangan pernah engkau sedikit pun mengharapkan untuk kau terima berkat dari Tuhan. Tidak akan pernah. Karena itu pilihan ada pada kita. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita melalui baptisan kudus. Kunci kerajaan Allah telah Tuhan berikan. Pilihan itu ada pada kita. Maukah kita mempertahankan kunci itu sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan, dengan membuka pintu kerajaan sorga melalui kunci yang telah kita terima? Atau sebaliknya, kunci itu terjatuh dan lupa sehingga kita lagi tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Pilihan bukan pada pendeta, bukan pada sintua, tetapi pilihan ada pada diriku. Apakah aku mencari dan membuat berbagai alasan untuk tidak melakukan atau menggagalkan firman Tuhan? Namun satu yang pasti, janji Tuhan, aku akan menyertaimu sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan seperti yang selalu diucapkan, berbahagialah ia, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lukas 8 ayat 21. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hal itulah yang selalu kita ucapkan pada saat kita membaca epistel. Saya membaca sebuah kisah yang mengatakan demikian. Dalam sebuah keluarga kedatangan 3 orang tamu, dan mungkin ini kita sudah pernah mendengarnya. Kedatangan tamu 3 orang dengan berjubah hitam, putih, dan hijau. Lalu ibu rumah itu menghampiri tamu itu dan dia suruh masuk untuk duduk di depan. Dan ia mengatakan, ada keperluan apa? Bapak jubah putih, bapak jubah hitam, dan bapak jubah hijau. Lalu ia berkata, kami ingin bertemu dengan kepala rumah tangga dan anak-anak yang ada di rumah ini. Pada saat si ibu masuk ke dalam rumah, OTW ke rumah, tamu menunggu dengan begitu sabarnya dan begitu lamanya. Karena apa? Si ibu mendiskusikan kepada sang suami sebagai pemimpin keluarga. Pak, ada tamu 3 orang. 1 jubah putih, 1 jubah hitam, 1 jubah hijau. Lalu sang ayah mengatakan, tanyakan siapa mereka. Lalu sang ibu menanyakan, siapakah gerangan? Dengan mudah mereka mengatakan, perkenalkan, saya si jubah putih, kasih dan sayang. Saya si jubah hitam, kehormatan. Saya si jubah hijau, kekayaan. Kami meminta siapakah yang ibu pilih untuk kami bisa masuk ke rumah ini. Lalu sang ibu pergi bertemu dengan suami dan anaknya. Dia menanyakan, siapa ya? Siapa yang harus kita pilih? Si jubah hitam, si jubah putih, atau si jubah hijau? Lalu mereka mendiskusikan, kalau tidak kita memilih jubah hijau, supaya hidup kita penuh dengan kekayaan. Jangan, kita udah kaya. Lalu kita memilih si jubah hitam.
hidup penuh dengan kehormatan, supaya kekayaan kita diselimuti dengan kehormatan. Jangan. Kehormatan akan otomatis karena kita sudah kaya, kita akan dihormati. Lalu sang anak mengatakan, pilihlah jubah putih, karena di situ ada kasih dan sayang. Kekayaan kita, kehormatan kita yang kita miliki akan begitu indahnya jikalau ada kasih dan sayang. Dan akhirnya si ibu pun menuju kepada mereka dan mengatakan, kamu memilih jubah putih, silakan masuk. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pegangan erat itu tidak terlepaskan. Si hitam dan si hijau ikut masuk. Tunggu dulu, kami memilih jubah putih. Tinggal. Jubah hijau dan jubah hitam, kami tidak memerlukannya. Kami yang memerlukan adalah jubah putih. Lalu dia mengatakan, ibu, jika kemanapun jubah putih pergi, kami si hitam dan si hijau akan selalu mengikutinya. Kenapa? Saya cuma butuh jubah putih. Karena saya sudah kaya, saya sudah terhormat. Saya tidak membutuhkan itu, saya membutuhkan kasih sayang. Sesungguhnya kami adalah buta. Kemanapun jubah putih pergi, disitulah kami berada. Apa yang mau disampaikan? Setiap pilihan kita menentukan siapa kita. Setiap pilihan kita menentukan bagaimana kita. Setiap pilihan kita menentukan kehidupan kita. Karena itu, pilihlah yang terbaik. Yang terbaik tentunya melakukan firman Tuhan. Dan bukan sekedar melakukan, tetapi terlebih dahulu kita harus mewartakannya dengan kerelaan hati, menerima firman-Nya dan mengucap syukur atas berkat-Nya. Lalu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, jadilah pelaku-pelaku firman. Selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan, pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. 3 hal yang mau disampaikan melalui nats ini, memberitakan firman dan melakukannya. Tuhan menginginkan adanya kerelaan hati kita untuk menerima firman. Kedua, jangan pernah mengelak ketika waktu telah diberikan Tuhan untuk kita membaca dan mewartakannya. Dan yang ketiga, jadilah saksi untuk menjadi pelaku firman melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Karena firman itu tidak jauh di langit sana. Firman itu tidak jauh di seberang laut. Firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Pakailah mulut kita dan hati kita untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan pakailah mulut kita dan hati kita untuk menjadi pelaku firman. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Biarkanlah kami menjadi pendengar dan kami juga menjadi pelaku. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, bagaikan angin berhembus yang tidak tahu kemana arahnya. Tetapi biarkanlah firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu apa dan patut untuk kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk kami bisa mewartakan dan menjadi pelaku firman-Mu. Inilah kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan altar. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan yang aku tahu benar.
berkata kepada Tuhan, "Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.